Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Ilmu Sosial dan Budaya Dasar atau ISBD, yang pada kesempatan siang hari ini kita akan mengambil tema manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Kata individu berasal dari kata Latin, yaitu dari asal kata individuum, artinya tidak terbagi. Yang dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata in dan divided. Jadi individu artinya tidak terbagi atau suatu kesatuan tidak dapat dipisah-pisahkan antara jiwa dan raganya. Manusia adalah makhluk individu. Sebagai makhluk individu berarti manusia merupakan makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dipisah-pisahkan antara jiwa dan raganya. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiatnya dengan kehidupan jiwanya yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peran khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik lainnya. Setiap individu mempunyai keunikan tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama meskipun dilahirkan dalam keadaan kembar. Masing-masing memiliki ciri fisik, bentuk, ukuran, sifat, karakter, perangai, gaya, selera, dan lain-lain yang berbeda. Melalui ciri fisik, seorang pertama kali dikenali. Ada yang gemuk, kurus, langsing, ada yang berkulit putih, kulit kuning, atau kulit sawo matang, atau berkulit hitam. Ada yang berambut tikam, lurus, keriting, dan lain sebagainya. Ciri individu seperti ini disebut ciri fisik atau biologis. Kepribadian, karakteristik yang khas dari seseorang. Dilihat dari sifat, ada yang periang, pemarah, pemalu, cerewet, dan lain sebagainya. Setiap individu merupakan perpaduan antara faktor genotype dan phenotype. Faktor genotype adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Sedangkan faktor phenotype adalah ciri fisik, karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Faktor tersebut berpengaruh besar dalam pembentukan karakteristik yang khas dari setiap orang. Manusia tidak hanya dalam arti makhluk keseluruhan jiwa raga, tetapi juga merupakan pribadi atau individu yang khas menurut corak kepribadiannya masing-masing, termasuk kecakapan serta kelemahannya. Manusia yang tidak hanya memiliki peranan yang khas di dalam lingkungan sosialnya, tetapi juga memiliki kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Persepsi terhadap individu atau hasil pengamatan manusia dengan segala maknanya merupakan suatu keutuhan ciptaan Tuhan yang mempunyai 3 aspek yang melekat pada dirinya, yaitu aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial. Apabila terjadi kegoncangan pada salah satu aspek, maka akan membawa akibat pada aspek yang lainnya. Manusia tidak hanya memiliki peranan yang khas di dalam lingkungan sosialnya, tetapi juga memiliki kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Individu yang mandiri. Proses
pemantapan pergaulan yang dilakukan di lingkungan keluarga, seperti etika, estetika, dan moral agama. Yang kedua, aktualisasi diri pada berbagai peranan yang berasal dari kondisi masyarakat, yaitu menyimpang dari norma kolektif, kehilangan individualitasnya, mempengaruhi masyarakat atau pahlawan atau pengacau. Dan yang ketiga, mencari titik optimum antara dua pola tingkah laku sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Manusia memiliki perilaku yang didorong oleh aspek individu dan aspek sosial. Kebutuhan manusia sebagai individu antara lain adalah yang pertama, kebutuhan fisiologis seperti pakaian, pangan, tempat tinggal, seks, dan kesejahteraan individu. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dari gangguan manusia lain atau dari makhluk yang lain. Kemudian kebutuhan akan rasa afeksi, yaitu kebutuhan untuk menjalin hubungan atau keakraban dengan orang lain. Selanjutnya adalah kebutuhan akan harga diri atau disebut esteem needs. Kemudian kebutuhan untuk mengetahui dan memahami, kebutuhan rasa estetika, kebutuhan untuk aktualisasi diri, dan kebutuhan transcendent, yaitu kebutuhan untuk mengetahui dunia di luar dirinya seperti spiritualitas. Bentuk motivasi individu antara lain adalah kebutuhan untuk berbuat lebih baik dari orang lain, kebutuhan untuk menyesuaikan diri, kebutuhan untuk membuat rencana secara teratur, kebutuhan untuk menarik perhatian orang lain, kebutuhan yang mandiri, tidak mau tergantung pada orang lain, kebutuhan untuk menjalin persahabatan dengan orang lain, memahami perasaan orang lain, mendapatkan kasih sayang dari orang lain, memimpin orang lain, kebutuhan akan rasa berdosa, salah, perlu diberi hukuman, kemudian kebutuhan untuk membantu kepada orang lain, melakukan perubahan-perubahan, kebutuhan untuk bertahan, kebutuhan untuk mencintai lawan jenis, kebutuhan untuk mengkritik, membantah, dan menyalahkan. Dari berbagai macam kebutuhan ini akan memotivasi individu untuk mencapainya. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologi, istilah sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang artinya teman atau perikatan. Jadi secara etimologi, manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berteman, memiliki perikatan antara satu orang dengan orang yang lain. Istilah sosialnya ini menekankan adanya relasi atau interaksi antara manusia, baik itu relasi seorang individu dengan seorang individu yang lain, atau individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Selama manusia hidup, ia tidak akan terlepas dari pengaruh masyarakat, di rumah, di sekolah, maupun dimanapun ia berada. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Dikatakan sebagai makhluk sosial karena mempunyai dorongan untuk berinteraksi. Ada kebutuhan untuk mencari teman, atau yang dilandasi persamaan ciri atau kepentingan. Manusia tidak bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Ketika manusia lahir, dia membutuhkan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia bisa berupa tinggal bersama keluarga, yaitu masing-masing individu yang terhimpun dalam satu keluarga
Di samping memiliki hak dan kewajiban, juga bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Yang kedua, sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama masyarakat. Masing-masing individu memiliki ikatan norma-norma dan adat istiadat yang sama, sehingga masing-masing merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab atas keutuhan masyarakatnya. Yang ketiga, sebagai bangsa dan negara. Tugas dan tanggung jawab manusia sebagai warga negara adalah ikut menjaga keutuhan serta tegaknya negara dan memenuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk mencari kawan atau teman. Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Ada beberapa hal yang menjadikan manusia disebut sebagai makhluk sosial, yaitu antara lain: 1. Manusia tunduk pada aturan atau norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Artinya, perilaku manusia itu membutuhkan pengakuan dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia yang lain. Yang kelima, manusia sebagai makhluk yang berhubungan dengan lingkungan hidupnya. Yang keenam, hubungan antara manusia dengan alam paling tidak ada 3 paham, yaitu paham determinisme, paham posibilisme, dan paham optimisme teknologi. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah menjadi dasar pesatnya kemajuan teknologi. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain atau masyarakatnya. Ia tidak dapat merealisasikan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Kebutuhan akan orang lain dan interaksi sosial membentuk kehidupan berkelompok pada manusia. Berbagai kelompok sosial tumbuh seiring dengan kebutuhan manusia untuk saling berinteraksi. Dalam berbagai kelompok sosial ini, manusia membutuhkan norma-norma pengaturannya terhadap norma-norma sosial sebagai patokan untuk bertingkah laku bagi manusia di kelompoknya. Dalam konteks sosial yang disebut masyarakat, setiap orang akan mengenal orang lain. Oleh karena itu, perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Ia akan melakukan sesuatu dipengaruhi faktor di luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma masyarakat, dan keinginan mendapat respon positif dari orang lain, atau yang sering dikenal dengan pujian dari orang lain. Selain manusia sebagai makhluk sosial, manusia juga tidak lepas dari yang namanya
manusia sebagai makhluk Tuhan. Kesadaran manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial hendaknya tidak mengabaikan eksistensinya sebagai makhluk Tuhan. Bentuk dari tanggung jawab manusia terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara merupakan bagian dari bentuk pengabdian dan penghambaan diri terhadap Tuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan juga memiliki kewajiban untuk selalu berdakwah dan menebarkan kebaikan serta menegakkan kebenaran. Terima kasih. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui chat atau catatan yang ada di bawah ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.